Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap kita itu memiliki makom masing-masing, dan ketika kita mendapatkan semua apa yang terjadi dari kita bagaimana menyikapi atas yang terjadi itu. Buya, penjelasan lebih luasnya seperti apa? Itu seperti itu semua orang bisa mengatakan. Iya. Tetapi ketika itu musibah itu datang, ya, muncul penolakan di hati kita ini. Dengan bertanya, kenapa harus terjadi seperti itu atas diriku? Ya, ujungnya menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan, kan gitu. Nah, penolakan semacam itu kan sesungguhnya dari mana datangnya? Ya karena kita pengennya merah, datangnya biru, kan gitu. Kita dagang, pengennya untung, tiba-tiba rugi. Kita nanam padi, pengennya panen, ternyata gagal. Karena yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah menjadi shock kita kan. Lalu akhirnya kita menolak. Nah, disitulah saatnya kesadaran kita menerima ketentuan Tuhan itu pada saat itu. Kalau sedang kamu dapat rezeki, mah nggak ada urusan tuh. Iya, kalau dapat rezeki senang nggak? Senang. Dapat untung, kamu dapat untung 1 miliar, senang nggak? Ya senang. Kalau rugi 1 miliar, nah itu. Jadi ketika dapat nikmat, ya memang kita siap menerima. Tapi dapat nikmat, artinya dapat musibah, belum muncul tentu. Penolakan itu selalu akhirnya mempersalahkan. Kenapa harus terjadi seperti ini? Mengapa nasib gue seburuk ini? Kan semacam itu. Nah, tetapi saya melihat mungkin penolakan semacam itu muncul pada setiap orang. Sekalipun orang sudah melatih diri untuk menguasai nafsunya, itu muncul. Hanya bedanya cepat selesai. Mungkin ketika dia pergi ke sawah, padinya gagal panen, ya kan, tidak berbuah, dia terkejut, mungkin berdebar, atau mungkin dia menangis. Sampai dipulang, ya setelah 2 jam kemudian dia tersadar, akhirnya mengatakan ya udahlah, barangkali belum saatnya panen baik, kita coba sekali lagi. Selesai, ada seperti itu. Ya, yang penting jangan berkepanjangan, menyesali nasib buruk itu kau sesali berkepanjangan. Nah, saya yang menjadi pertanyaan, ketika padimu tidak jadi, lalu engkau pingsan di pematang, pulang marah dengan menjejak pintu, menampar istri, ya kan begitu. Terus padinya setelah itu jadi enggak? Enggak. Mobilmu hilang, kamu menangis menjerit-jerit. Setelah menangis menjerit-jerit, lalu mobilnya pulang enggak? Enggak juga. Kalau Anda tidak bisa mengelak, ya sudah, kenapa? Kita faktual saja. Kalau memang engkau tidak bisa mengelak, itu jangan terima aja kok. Sebab dalam penolakan, di situ ada penderitaan. Ketika kita menolak, di situ ada penderitaan. Engkau tidak nyaman hidupnya. Iya, saya kira semacam itu. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan, jangan mempersalahkan apapun. Masuk ke rumah kotor, nggak usah nyalain debu, yang penting cari sapu. Gitu. Iya kan begitu. Betul. Jadi ketika kita memiliki masalah, bukan menyesalinya, segera kita berpikir sehat, lalu bagaimana kita menyelesaikannya, mencari solusi, bukan meratapi nasib itu. Saya kira seperti itu. Itu dinamika seperti itu. Jadi ketika kita lihat, ketika Nabi istrinya meninggal dunia, nangis kan? Nabi kan kokoh orangnya, yang tidak pernah merasa menderita hidup ini, siap bertahan dan nggak pernah menangis. Orangnya gagah perkasa sampai ketika dia menghadapi masa embargo itu ya, dikepung oleh musuh-musuhnya itu sampai tidak ada makanan. Beliau tidak menangis kok. Untuk menahan sakitnya perut, dia ambil batu diganjal perutnya untuk menahan sakit. Dia bisa kok. Padahal dia bisa. Kalau minta malaikat, tolong dong,
daging burung. Iya. Nabi Isa aja bisa minta hidangan dari langit. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takuni li'idan li awwalina wa akhirin, bisa kok. Nabi Muhammad bisa nggak? Jin tolong buah mangga di Indramayu, bisa kan? Bisa. Tapi kenapa dia tidak minta? Dia siap menghadapinya, itu persoalannya. Nah, sebegitu kokohnya hati itu. Ketika istri meninggal nangis juga kan? Apa yang kau tafsirkan? Apa sedih? Bukan. Dia keterharuan. Istri tercinta yang penuh jasanya. Dia merasa kehilangan atas jasa-jasa istri yang luar biasa itu. Bukan meratapi kepergiannya, nggak ada urusan tuh. Jadi artinya kesedihan itu keterharuan akan jasa seorang istri yang luar biasa.